Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratnawati SPDI dari SMP Negeri 2 Suranenggala, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, mahasiswa PPG UIN Wali Songo dengan nomor NIM 24031170065, siap mengikuti uji kinerja PPG Daljab Batch 2 tahun 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu cek kebersihan kelas dan perhatian pakaian. Ya, silakan duduk. Apa kabar semuanya? Oke, sekarang sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Kemarin surat apa yang sudah dibaca? Berarti sekarang, ya silakan dimulai. Dalam siap. Mari kawan-kawan, sebelum kita belajar kita berdoa. Berdoa mulai. Bahasin dulu ya. Ini berangkat kan ya? Iya. Bukan ya? Sudah siap belajar? Siap. Pada hari ini untuk bab baru, bab 7, pertemuan pertama ya, karena kita akan masuk 2 pertemuan. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang ibadah Islam secara modern. Bagaimana kamu berkehidupan, melaksanakan toleransi ya, bersikap adil dan bertanggung jawab. Ini hubungannya ada nih dengan materi hari ini, yaitu menjadi generasi digital yang berkarakter.
berbagi. Nanti diharapkan bisa diterapkan ya. Nanti dilihat capaian pembelajarannya. Diharapkan peserta didik mampu menjelaskan makna iman kepada Nabi dan Rasul dengan benar. Yang kedua, memberikan dan mempresentasikan contoh. Artinya kamu di sini nanti bisa memberikan bagaimana sih contohnya? Perilaku, ya contoh perilaku yang mencerminkan nilai keteladanan Nabi. Yang ketiga, menerapkan sifat-sifat Nabi. Setelah mempelajari sifat-sifat Nabi, diharapkan kamu mampu menerapkannya. Tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menjelaskan makna iman kepada Nabi dan Rasul, memberikan contoh dan mempresentasikan penerapan nilai keteladanan di dalam dunia digital. Melalui diskusi kelompok, eksplorasi mandiri, dan penggunaan media digital. Dapat menerapkan sifat-sifat Nabi. Maksimal
menceritakan kejadian yang dialaminya kepada pengembala itu. Rasulullah SAW tidak heran ada seekor binatang yang terang-terangan menunjukkan rasa imannya kepada Allah dan Rasulnya. Beliau pun bersabda bahwa yang demikian itu merupakan suatu tanda kian dekatnya hari kiamat. Sumber dikutip dari Biblioteca dan berita On and MB 4 kisah serigala yang beriman kepada Rasulullah SAW. Sudah menjadi kelompok ya? Iya. Sudah kelompok. Golongan aja. Tak lagi. Omipa layung gambreng. Ada yang ditanyakan tugasnya? Ada. Apa? Yang ini ada banyak gelembung-gelembung ya? Iya. Jadi gelembung-gelembung ini atau semua gelembung-gelembung ini diisi tentang bagaimana relevansi perilaku yang wajib kamu contoh dari video ya sama dari bacaan tadi. Apa nih yang harus kita terapkan? Lihat ini kan ada nih ya sifat yang harus diterapkan. Paham nggak? Paham. Ya bisa ya? Ya. Silakan diskusi kelompok. Pakai teknologi kan? Oh iya iya. Ya. Sudah selesai belum tugasnya? Belum. Biar lebih semangat lagi, ya breathing dulu. Ya, berdiri semuanya. Sambil bersuara, sambil bergerak ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Gimana? Sudah segar belum? Belum. Belum? Sudah. Oke, silakan duduk lanjutkan kembali. Sebagai presenter kepada hal lain dipersilakan untuk Kelompok 1. Sudah siap? Siap. Siap. Oke. Kepada kelompok 1 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Untuk penilaiannya, halo. Untuk penilaiannya itu nanti penanggap menyampaikan kejelasan suara, baik suara penjawab maupun presenter, ya. Terus isi dari jawabannya lengkap apa tidak, benar apa tidak perlu diperhatikan. Maka ketika ada yang maju semuanya memperhatikan. Terus yang ketiga penilaiannya dari kerjasama kelompok sendiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas PAI. Saya sebagai moderator, Presenter, penanya. menjawab. Generasi digital harus tetap memegang nilai agama dan moral di tengah arus informasi yang deras. Iman kepada Nabi dan Rasulullah membantu generasi digital untuk menyaring informasi dengan baik dan menggunakan media sosial dengan bertanggung jawab. Dengan meyakini Nabi dan Rasulullah, generasi digital dapat menjadi pribadi yang berkarakter bijak dan bertanggung jawab, seperti dapat dipercaya, bijak, bertanggung jawab, beriman, adil, cerdas, benar, menyampaikan. Penjelasan. Nabi dan Rasul mengajarkan kita untuk bersikap jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam segala hal mereka. Juga mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada sama dan untuk iman kepada Nabi dan Rasulullah dapat dipondasi kuat untuk membangun kehidupan yang bermakna dan bahagia untuk dunia maupun akhirat. Sekian dari kelompok kami, apa ada yang mau ditanyakan? Kepada kelompok 6 dipersilahkan menyampaikan pertanyaannya. Iman kepada Nabi dan Rasulullah membantu kita untuk menyaring informasi dengan bijak dan memilih informasi yang benar dan bermanfaat. Berapa yang kamu? Sudah puas dengan jawabannya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kelompok 1 semuanya bagus ya, sempurna ya. Jawabannya jelas, isinya lengkap dan kerjasamanya bagus. Nilainya 100. Selanjutnya, kelompok 2 dipersilakan untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Dinda sebagai moderator dan di samping saya ada. Perkenalkan, nama saya Devi sebagai presenter. Perkenalkan, nama saya Tri Mulyani sebagai menjawab. Perkenalkan, nama saya Ailia sebagai penanggap. Generasi digital harus tetap memegang nilai-nilai agama dan moral di tengah arus informasi yang deras. Iman kepada Nabi dan Rasulullah membantu generasi digital untuk menyaring informasi dengan bijak dan menggunakan media sosial dengan bertanggung jawab. Dengan meyakini Nabi dan Rasulullah, generasi digital dapat menjadi pribadi yang berkarakter bijak dan bertanggung jawab. Sidik berarti benar atau jujur. Karena Nabi dan Rasul berkata benar dalam menyampaikan wahyu maupun dalam perkataan. Demikian presentasi dari kelompok 2. Kepada penanggap kelompok 1 dipersilakan untuk menyampaikan komentar. Terima kasih atas tanggapannya. Kepada kelompok 4, silakan menyampaikan pertanyaannya. Dan Iman kepada Nabi dan Rasul Allah sangat penting bagi generasi digital. Di era digital, kita mudah terpapar informasi yang tidak benar atau bahkan menyesatkan. Iman kepada Nabi dan Rasul Allah membantu kita untuk menyaring informasi dengan bijak dan memilih informasi yang benar dan bermanfaat. Selain itu, iman kepada Nabi dan Rasul Allah juga membantu kita untuk bersikap bijak dalam menggunakan media sosial dan internet. apakah sudah puas untuk jawabannya? Oke. Sekian presentasi dari kelompok 2. Akhir presentasi kami tutup dengan pantun. Begitu mancing ke Sungai Sula. Ya lagi mancing di hari senja. Salam undur diri dari saya untuk teman-teman semua.
Jadi totalnya 97. Oke. Selanjutnya kepada kelompok 3 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas PAI yang berjudul Nabi dan Rasul. Saya sebagai moderator. Saya sebagai presenter. Saya sebagai penanya. Double Mark Graphic Organizer. Generasi digital harus tetap memegang nilai-nilai agama dan moral. Di tengah arus informasi yang deras, iman kepada Nabi dan Rasul, Allah membantu generasi digital untuk menyaring informasi dengan baik, dengan bijak, dan menggunakan media sosial dengan bertanggung jawab. Dengan meyakini Nabi dan Rasul Allah, generasi digital dapat menjadi pribadi yang berkarakter bijak dan bertanggung jawab. Inilah rangkuman tugas mengikuti ajaran Nabi dan Rasul, tidak membeda-bedakan Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul mengajarkan kita untuk bersikap jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam segala hal. Meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman atau Nabi terakhir. Meneladani Nabi dan Rasul atau beriman kepada Nabi dan Rasul. C. Bersikap jujur, adil, dan bertanggung jawab. Kita dapat memanfaatkan teknologi untuk kebaikan dan menyebarkan nilai-nilai positif di dunia maya. 3. Apa manfaat dari meyakini Nabi dan Rasul Allah bagi generasi digital? B. Membantu kita untuk menyaring informasi dengan bijak. Membantu kita untuk menyaring informasi dengan bijak adalah memilih informasi yang benar dan bermanfaat. Kepada kelompok 5 untuk tanggapannya. Terima kasih atas tanggapannya. Dipersilakan untuk pertanyaannya. Bagaimana cara mengatasinya? Mencari kebenarannya sebelum disebarkan ke media sosial. Karena kebanyakan orang menyebarkan berita hoax dan belum mencari kebenarannya. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas PAI dari bulan 6. Saya Dedela Lena Sabia sebagai moderator dan saya Dewi sebagai presenter. Kepada kelompok 8 dipersilahkan memberikan tanggapannya. Ini adalah apa sih penjelasannya terlalu singkat. Kelompok 7 ada yang mau ditanyakan? Bagaimana cara menggunakan media sosial dengan bijak? Tidak menyebarkan video hoax. Terus mendengarkan sholawat, membuat konten tentang
Alfabet tentang ajaran agama Islam. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nilainya untuk kejelasan suara kurang maksimal, nilainya 27. Isinya lengkap, bagus, nilainya 30. Kerjasamanya kurang maksimal juga, nilai kerjasamanya 39. Nilai totalnya 98. Selanjutnya kelompok 5 dipersilakan penyampaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas kelompok. Saya Zakawan Alfariski sebagai moderator. Saya Renanda Saputra sebagai presenter. Saya bilang sebagai tanya jawab. Di sini presentasi akan dijelaskan oleh presenter. Sidik jujur, tidak berbohong kepada teman, orang tua atau guru. Amanah dapat dipercaya menjaga titipan teman, mengerjakan tugas sekolah dengan baik. Tablik, mengajak teman untuk sholat atau melakukan hal baik. Fatona, cerdas, belajar dengan sungguh-sungguh dan membantu teman yang kesulitan. Barada, bodoh, harus selalu belajar dan berpikir cerdas. Kitman, menyembunyikan kebenaran, harus berani menyampaikan kebenaran. Khianat, tidak dapat dipercaya, harus menepati janji dan tidak mengingkari kepercayaan. Kizib, bohong, tidak boleh contoh, menggunakan YouTube untuk memahami pelajaran. 2. Menerapkan nilai kejujuran, kasih sayang dan ketaatan kepada Allah dan dalam penggunaan media sosial dan internet. Contoh, kejujuran, tidak menyebarkan berita hoak atau informasi palsu. Dipersilakan kelompok muda untuk mengasih tanggapan. Bacanya cukup walaupun kurang, cukup baik walaupun kurang. Mas Center bacanya terlalu buru-buru, kurang jelas. Untuk semuanya sudah baik, lumayan baik, cukup baik walaupun kurang. Apa ada pertanyaan? Allah mengutus para nabi dan rasul karena untuk menyampaikan ajaran hidup, memberi kabar gembira dan menjadi suri teladan bagi manusia. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kejelasan suaranya kurang maksimal, kelengkapan isinya juga kurang maksimal ya. Nilainya 98. Tepuk tangan untuk kelompok. Selanjutnya kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjawab. Reading Sumari, generasi digital harus tetap memegang nilai-nilai keagamaan di tengah arus informasi yang deras. Iman kepada Nabi dan Rasul, Allah mengatur generasi digital untuk mencari informasi dengan bijak dan menggunakan media sosial dengan bertanggung jawab. Dengan meyakini Nabi dan Rasul Allah, generasi digital tidak memegang internet terlalu lama, kita dapat memanfaatkan teknologi untuk kebaikan dan menyebarkan nilai-nilai positif di dunia maya. Pada kelompok 7 tanggapan. Suaranya kurang bagus. Apa yang dimaksud pribadi bijak dan bertanggung jawab? Bertanggung jawab dalam segala hal termasuk dalam
diserahkan kepada presenter untuk membacakan. Generasi digital harus tetap memegang nilai-nilai agama dan moral dengan arus informasi yang deras. Iman kepada Nabi dan Rasulullah membantu generasi digital untuk menyaring informasi dengan bijak dan menggunakan media sosial dengan bertanggung jawab. Dengan meyakini Nabi dan Rasulullah, generasi digital akan menjadi pribadi yang berkarakter, bijak dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam hal-hal seperti melaksanakan tugas, jujur dalam berkata ataupun semangat dalam belajar dan lainnya. Satu, menurut teks, apa yang penting untuk dipegang teguh oleh generasi digital di tengah arus informasi yang deras adalah nilai memanfaatkan teknologi untuk kebaikan dan menyebarkan nilai-nilai positif di dunia maya. Pada kelompok kurang memberikan ya bacanya terlalu cepat. Gerak-gerak cukup tidak cukup. Bagaimana generasi digital dapat mempelajari sifat-sifat para nabi dan rasul, bersikap jujur, adil dan bertanggung jawab. Sekian saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelengkapan isinya bagus, sempurna, kerjasamanya juga bagus. Namun di suara menurut tanggapan dari kelompok 6 kurang ya. Ini sudah bagus. Nilainya sih berapa 9? Selanjutnya kelompok 8. Kelompok terakhir. Saya Nazal Gultin, saya sebagai moderator. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tugas PAI bab 7. Meyakini Nabi dan Rasulullah menjadi generasi digital yang berkarakter. Saya Sulisana Tasya sebagai moderator. Dan saya Syakira Mazhabati sebagai Penanggap. Saya Isawati sebagai penanya. Generasi digital harus tetap memegang nilai-nilai agama dan moral di tengah arus informasi yang deras. Iman kepada Nabi dan Rasulullah membantu generasi digital untuk menyaring informasi dengan bijak dan menggunakan media sosial dengan bertanggung jawab. Dengan meyakini Nabi dan Rasulullah, generasi digital dapat menjadi pribadi yang berkarakter, bijak, dan bertanggung jawab. Contohnya, Nabi dan Rasulullah mengajarkan kita untuk bersikap jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam segala hal. Meyakini Nabi dan Rasulullah juga kita dapat menjadi generasi digital yang berkarakter, bijak, dan bertanggung jawab. Iman kepada Nabi dan Rasulullah juga adalah fondasi kuat untuk membangun kehidupan yang bermakna dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Nabi dan Rasulullah mengajarkan sangat penting bagi generasi digital di era digital. 3. Bagaimana kamu bisa menjadi generasi digital yang berkarakter bijak? Memperkuat literasi digital, bertanggung jawab, dan berinteraksi, memanfaatkan teknologi untuk kebaikan. Silakan untuk kelompok 3 untuk memberikan penanggapan. Baca lebih terlalu cepat. Dari umum ya nanti terlalu Itu kan iya. terlalu jelas. Terlalu cepat. Itu bukan pembacaan itu baik. Kayaknya Kamu keluarnya jauh. Yang dapat dilakukan Mencari kebenarannya terlebih dahulu. Menyaring informasi. berpikir sebelum menerima informasi. Apakah sudah puas dengan jawaban kami? Ya, terima kasih. Oke. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kelompok 8 menurut Ibu sudah sangat bagus, sudah maksimal. Ibu kasih nilai 100 untuk kelompok. Ya, selanjutnya untuk mengetahui kemampuan kamu, pemahaman kamu, Ibu akan bagikan link kuisis atau boleh scan barcode ya. 30%, minimal 30% Ibu mulai.
Sudah 17 peserta, Ibu mulai. Silakan dimulai. Ini dari Google bukan? Ulangan. Ulang ya. Para pertamanya. Haidar ke 1. Isu kedua, Wihata ketiga. Tepuk tangan. Sekarang di akhir pembelajaran, siapa yang mau menyimpulkan? Dedek, boleh, Dek. Dengan meyakini Nabi dan Rasul Allah, kita dapat menjadi generasi digital yang bijak, berkarakter, dan bertanggung jawab. Kesimpulan yang bagus dari Dede ya, bahwa dengan meyakini Nabi dan Rasul, kita bisa menjadi generasi yang bisa menghadapi era digital ini dengan bijak dan bertanggung jawab. Ada lagi yang mau menambahkan? Generasi memegang nilai-nilai agama dan moral di tengah arus informasi yang deras. Di era arus digitalisasi yang deras dalam bermedsos, kita harus memegang nilai-nilai agama yang teguh. Ya, bagus. Hari ini kita sudah belajar tentang beriman kepada Nabi dan Rasul, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah mengutus Nabi dan Rasul di muka bumi ini untuk menyampaikan kabar, memperbaiki akhlak dari umat manusia, agar kembali ke jalan Allah, ke jalan yang benar dan bertauhid, menyembah Allah. Tidak ada yang patut disembah, tidak ada yang patut dipuja selain Allah Subhanahu wa taala. Oke. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Minggu depan pertemuan berikutnya kalian membuat infografis atau produk dari generasi digital. Nanti ya sudah ya. Sifat wajib bagi Rasul itu apa saja, lalu relevansi dengan kehidupan sehari-harinya apa, bagaimana itu nanti dibuat infografisnya. Bagaimana perasaannya? Boleh kita tutup dengan membaca doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sadaqallahul adzim. Nah, selanjutnya ikuti pelajaran selanjutnya, jaga kesehatan dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga dapat